pada program bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Nah, pelaporan disampaikan oleh guru untuk orang tua dalam bentuk deskripsi singkat tentang perkembangan anak yang termasuk perkembangan perilaku dan moral agama. Nah, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan fisik motorik, perkembangan seni dan perkembangan sosial. Nah, laporan tentang perkembangan anak berdasarkan pada hasil pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara bersenang-senang dan berdasarkan bukti hasil karya anak. Nah, guru membuat laporan untuk autentik berdasarkan fakta yang terjadi pada anak. Nah, adanya tujuan pelaporan perkembangan anak usia dini. Pada pelaksanaannya, pelaporan harus memperhatikan beberapa hal. Nah, ada beberapa hal yaitu konsistensi dengan pelaksanaan asesmen perkembangan anak di sekolah. Nah, membuat rincian hasil asesmen perkembangan anak berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan dikaitkan dengan berbagai strategi stimulasi yang bermanfaat bagi perkembangan anak. Nah, menjamin orang tua akan keakuratan informasi permasalahan anaknya dalam perkembangan berbagai cara dan strategi berkomunikasi. Nah, memberikan informasi yang benar, jelas, komprehensif, dan akurat. Nah, adanya ruang lingkup pelaporan perkembangan anak usia dini. Nah, agar pelaporan perkembangan sesuai dengan yang diharapkan, maka ketika melaporkan sesuatu informasi perlu diperhatikan. Nah, pertanyaan-pertanyaan kunci yang diantaranya yaitu siapa yang akan menerima laporan perkembangan, terus apa isi yang dimuat dalam pelaporan perkembangan, adanya bagaimana bentuk pelaporan perkembangan antara lisan, tulisan, atau bentuk lainnya. Nah, terus adanya bagaimana format pelaporan perkembangan yang digunakan. Nah, dan juga bagaimana membantu penggunaan menginterpretasikan dan menggunakan laporan perkembangan. Lalu bagaimana jadwal pelaporan perkembangan. Nah, selanjutnya adanya substansi pelaporan dalam program bimbingan dan konseling. Nah, manfaat kegiatan pelaporan dalam kegiatan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Adanya satu, mengontrol kegiatan-kegiatan para personal bimbingan dan konseling. Yang kedua, mengontrol adanya kemungkinan hambatan-hambatan yang ditemui oleh para personal bimbingan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Dan yang lainnya memungkinkan dicarinya jalan keluar terhadap hambatan-hambatan dan permasalahan yang ditemui. Nah, yang ketiga, memungkinkan terlaksananya program bimbingan dan konseling secara lancar ke arah pencapaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Nah, yang keempat, mengetahui gambaran perkembangan dan permasalahan yang dihadapi anak. Nah, yang kelima, ditinjau dari sisi waktu. Nah, dari sisi waktu ini adanya beberapa hal. Satu, pelaporan dapat dilakukan secara berkala atau insidental. Nah, yang kedua, pelaporan berkala dapat dilakukan. Nah, pelaporan harian, pelaporan mingguan, pelaporan bulanan, pelaporan semester, pelaporan tahunan. Nah, adanya teknik penyusunan pelaporan anak usia dini.
Nah, pada saat pendidik mencoba mengidentifikasi informasi, perkembangan, sampai proses pengodean, pendidik harus membuat sistem untuk mengekstraksi data tersebut. Nah, sebuah metode sederhana telah dikembangkan oleh Lindbergh dan Swedia. Nah, 1976, Dahlan Nasution 1999. Dalam metode ini, 5 daerah melihat dan semua perilaku diberi kode dengan cara berbagai hal. Nah, adanya pertumbuhan fisik, penyesuaian sosial, perkembangan mental, perkembangan emosi, dan sosial minat. Nah, adanya pengarahan sebelum pelapor, kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, pengarahan adalah salah satu aspek penting dalam manajemen program layanan bimbingan dan konseling. Nah, Hatch dan Stepney Nurihsan 2003 mengemukakan pengarahan sebagai suatu fase administratif yang mencakup koordinasi, kontrol, dan stimulasi terhadap yang lainnya. Nah, di satu pihak, hal itu ada kalanya dipikirkan sebagai suatu proses dan merupakan suatu fase pemberian komando, dan pada sisi lain merupakan wewenang dalam bertindak stimulasi dalam bertindak tanpa komando.